Halo guys, kumaha kabarnya? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang diperankan oleh salah satu guru saya waktu saya masih PAUD. Siapa lagi kalau bukan Stephen Chow? Siapa yang tidak kenal Bilau coba? Di alur film yang berjudul Out of the Dark ini menceritakan Stephen Chow akan menjadi seorang pemburu hantu. Tentunya dengan aksi konyolnya itu pasti akan mengocok isi perut kalian semua. Oke, tak usah banyak cincau di awal karena sebentar lagi saya harus mengurus kartu BPJS-nya Lionel Messi. Check this out. Di awal film diperlihatkan aktivitas para penghuni sebuah apartemen. Terlihat seorang wanita yang sedang galau karena diputuskan oleh pacarnya, sedang menari-nari tidak paruguh. Wanita yang malang ini bernama Akun. Lalu berpindah di bawah apartemen, terlihat 4 orang penjaga sedang siaga menunggu barang jatuh dari atas. Akun yang sedang stres tiba-tiba melempar kopernya ke bawah, dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh 4 penjaga tadi. Namun kocaknya, koper itu malah jatuh ke atas kapten mereka yang bernama Kapten Lu. Ada-ada aja nih ya. Di tempat lain tampak juga seorang wanita yang bernama Nyonya Li sedang berdoa untuk ibu mertuanya yang baru saja meninggal. Innalillahi. Di tempat itu juga pada saat yang bersamaan, para tetangga lewat dan mulai menggosipkan jika Nyonya Li suka menyuruh mertuanya bekerja keras sehingga ia bisa meninggal. Tak lama berselang, sang suami Nyonya Li pun datang untuk menegur kedua tetangga yang sedang menggosip tersebut. Scene berpindah ke dua petugas tadi yang bernama Fat dan Ji, tengah merencanakan aksi pencurian di apartemen itu. Lalu di bawah apartemen, Kapten Lu melihat salah satu petugas yang bernama Titan sedang bermalas-malasan. Ia pun langsung menegurnya, yang ternyata Titan ingin bunuh diri karena ditinggal istrinya. Ternyata kulkas itulah yang ditunggu-tunggu dari tadi oleh petugas tadi untuk bunuh diri. Apes banget lu ya. Tak berserang lama, datang Tuan dan Nyonya Li melapor jika putranya telah menghilang. Saat Kapten Lu ikut ke rumah mereka, Tuan Li pun bercerita bahwa ibunya sempat datang ke sana untuk mengambil paha ayam yang ada di meja sembahyang. Tentunya hal itu membuat sang kapten merasa ketakutan hingga mereka haus dan tiba-tiba saja setelah kejadian tadi, putra Tuan Li pun terlihat sangat aneh. Mereka berdua pun memutuskan untuk membawanya ke hotel. Lalu Nyonya Li yang akan beristirahat tiba-tiba diganggu oleh sosok ibu mertuanya. Scene berpindah ke Akun yang sedang melampiaskan kesedihannya di balkon apartemen. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ia melihat seorang pria yang sedang mengobrol dengan sebuah tanaman. Kembali ke Nyonya Li yang sedang ketakutan dikagetkan oleh anaknya yang sudah kerasukan hantu ibu mertuanya. Dan tiba-tiba datang pria misterius tadi mengejar-ngejar anak tersebut. Pada akhirnya pria misterius itu yang bernama Leon itu berhasil menangkap sang anak dan menyuruh untuk meminta maaf kepada ibunya. Dan di sini diketahui fakta bahwa Tuan dan Nyonya Li lah yang membunuh ibunya tersebut.
Sementara akun terus mengamati aksi si Leon dari jauh. Saat Leon akan kembali ke rumah, anak itu malah terkena kabel listrik yang rusak. Begitu juga dengan petugas Tan. Tak lama berserang, Leon didatangi petugas rumah sakit yang ternyata mereka membawa kembali Leon ke rumah sakit jiwa. Waduh, ternyata orang gila ini si Leon. Pagi harinya, akun yang sedang makan bersama teman-temannya mengatakan bahwa dia akan menyusul Leon ke rumah sakit jiwa karena baginya Leon tidaklah gila. Malam pun poek. Akun pun menuju rumah sakit jiwa untuk menjemput Leon. Setelah bertemu, dia pun menceritakan kenapa dia dianggap tidak waras. Hal itu dikarenakan dia tidak takut dengan apapun. Sejak ia masih kecil, sebelum pergi, Leon tak lupa membawa tanaman kesayangannya yang diberi nama Lily. Scene berpindah ke Kapten Lu yang akan melaksanakan patroli di apartemen. Akan tetapi, lift yang ia naikkan malah menuju ke lantai 5 yang mengharuskannya ia turun melalui tangga darurat. Dan ketika di sana, ia mendengar suara. Ternyata itu adalah seorang bernama Aming yang akan meminjam uang kepada Kapten Lu. Setelah Aming pergi, terdengar suara lagi. Kapten Lu yang mengira jika itu Aming langsung mendengarnya dan inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah hantu ibunya Tuan Li. Dia mengatakan kepada Kapten Lu jika ia ingin balas dendam kepada anaknya. Nah, ketika perlu akan mengembalikan kepalanya, tiba-tiba saja datang Tuan Li yang membawa sebuah pisau dan kejar-kejaran pun terjadi. Kapten Lu yang akan kabur memasuki lift dan di dalam ia bertemu dengan Aming yang sedang sekarat karena diserang oleh Nyonya Li. Mereka berdua pun akhirnya tertangkap dan dipaksa untuk melompat dari atas gedung. Di saat genting itu, Leon pun datang bersama akun, tapi kocaknya Leon malah menembak Aming di sini. Dan Tuan Li yang ketakutan pun terjatuh dari atas. Nyonya Li yang melihat suaminya mati berniat akan bunuh diri, tapi ia sempat menggunakan pakaian merah agar arwahnya menjadi arwah yang jahat untuk membalaskan dendam. Saat mereka turun, Leon berusaha keras membangunkan Nyonya Li dengan sengaja, usahanya yang sangat barbar. Waduh. Nah, melihat Nyonya Li kehabisan darah, Leon pun berniat mentransfusi darah Ming kepadanya. Karena darahnya tidak cocok, Leon pun kembali memutar otaknya dan menggunakan aliran kejut listrik. Lagi-lagi Aming yang jadi korbannya ketika Nyonya Li sadar dan kembali akan bunuh diri, Leon malah tanpa sengaja membunuhnya. Aduh, ada aja ya. Cerita terus berlanjut, semua orang berkumpul dan di sini petugas Tan sangat frustasi karena menuduri sang hantu nenek. Waduh, akibatnya burungnya pun menjadi bengkak dan mati rasa. Esokan harinya, mereka pun kembali berkumpul untuk tujuan mengusir ketakutan yang mereka miliki jika bertemu roh-roh yang jahat. Yang pertama adalah ujian mencium petugas Sang yang berubah menjadi banci. Kemudian ujian selanjutnya adalah memegang petasan yang besar.
但我嘅傷勢眨下眼就變得咁。乜嘢？等先得Di hari berikutnya, Leon memberikan sebuah cairan agar mereka bisa melihat sosok hantu. Leon pun mulai menunjukkan sosok hantu yang berbaju merah yang ia lihat. Nah, karena penasaran, mereka pun mengejarnya. Akan tetapi, mereka malah salah sasaran. Untuk memastikan wanita itu hantu, mereka pun mengecek denyut nadinya dan memegangi dadanya. Wadaw! Sementara itu, akun berhasil bertemu dengan sosok hantu yang sesungguhnya. Mereka semua yang merasa tertipu akhirnya mencari Leon yang sedang memperkenalkan helm terbang miliknya. Tentu saja mereka semua tidak mempercayainya. Melihat petugas itu masih kesal kepadanya, Leon pun menantang mereka agar menusuk dirinya. Tetapi tak ada yang berani melakukannya, kecuali akun yang sudah percaya dengan semua perkataan dari Leon. Kembali ke apartemen, para petugas mulai membagi tugas untuk berpatroli. Dua petugas baru yang bernama Chang dan Mang ditugaskan di sekitar lift. Ketika mereka sedang memeriksa daerah sekitar, terjadi kecelakaan yang membuat Chang pun tewas. Mang yang panik pun langsung menemui kapten. Namun karena ia sudah panik, berat ia susah untuk berbicara. Sementara petugas Sang yang sedang mendirikan di dalam ruangan diganggu oleh sosok hantu. Semua orang pun lalu masuk ke ruangan tersebut. Untungnya Leon datang dan mencabut aliran listrik. Dan ternyata semua itu hanyalah ilusi belaka. Nah, fakta baru terungkap jika Leon tidak mati karena ia ditusuk tepat pada usus buntunya. Karena semua petugas tidak mempercayai Leon, mereka pun beradu cekcok di sini. Dan tiba-tiba saja mereka kembali diteror oleh sang hantu. Hoặc chi chưa đã tòng佢。仲有一隻，快走啦！快啲走啦！走啦，仲冇？你過嚟攞！估唔到咧！Saat Kapten Lu berhasil ditangkap, ternyata Tuan Li sudah berpindah ke tubuh si Omai dan si aksi kejar-kejaran pun kembali dimulai. Nah, setelah mereka terpojok, Leon pun menggunakan topi terbang koran ciptaannya. Mereka yang sudah putus asa pun mengikuti ide gila Leon itu. Di saat semua merasa sudah selamat, ternyata hantu Tuan Li masuk ke tubuhnya Leon. Tapi untungnya dia masih bisa mengontrol dirinya sesaat dan langsung meminta akun untuk memenggal kepalanya. Di akhir film, mereka semua masuk ke rumah sakit jiwa. Petugas Tan dan Yan berusaha menunjukkan hantu kepada pengacaranya dengan menggunakan cairan yang diberikan oleh Leon. Bukan hanya itu, mereka juga menunjukkan topi ajaib ciptaan dari Leon.
Sementara akun yang sendirian diberikan petunjuk oleh tanaman lili tentang keberadaan Leon di sana. Dan film pun tamat. Film-film Stephen Chow memang selalu di luar nalar dan beda dari film-film Mandarin lainnya. Ya, oke lur, saya sarankan kalian tonton langsung filmnya supaya lebih terasa aroma horornya dan kelucuannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Oke, terima kasih.